secara umum kondisi kemerdekaan pers di Indonesia dapat dikatakan bebas bagian. It's okay? Ya. Oke ya. Karena kita sudah memiliki undang-undang pers yang menjamin kerja-kerja teman-teman jurnalis, perusahaan pers, dan juga narasumber. Nah, turunan dari Dewan Pers ini kita kemudian membuat Dewan Pers. Dewan Pers ini adalah lembaga negara yang terdiri dari organisasi jurnalis, organisasi perusahaan media, dan tokoh masyarakat. Nah, secara umum kerja-kerja Dewan Pers ini melindungi ketika ada kasus-kasus terkait pemberitaan, sengketa pemberitaan. Secara umum kerja-kerja Dewan Pers cukup membantu teman-teman jurnalis dan perusahaan media ya. Dalam setiap tahun itu ada sekitar 600-an laporan yang disampaikan ke Dewan Pers dan sebagian besar selesai di Dewan Pers. Tapi memang ada beberapa kasus sengketa pemberitaan yang walaupun selesai di Dewan Pers tapi kemudian dilanjutkan oleh aparat penegak hukum atau polisi. Jadi ada beberapa sengketa terkait berita dilaporkan ke polisi, kemudian naik ke pengadilan dan jurnalisnya dinyatakan bersalah. Ada sekitar 3 jurnalis yang dinyatakan bersalah dengan menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan pasal penghinaan. Jadi secara umum kemerdekaan pers di Indonesia sudah cukup baik, bebas bagian, tapi memang masih banyak catatan yang lain. Nah, meskipun kita memiliki jaminan kemerdekaan pers melalui undang-undang, tapi itu seperti rompi anti peluru yang bolong, yang ketika ditembak jurnalis masih bisa tembus. Karena banyak regulasi lain di Indonesia yang bisa memenjarakan teman-teman jurnalis. Salah satunya yang paling banyak dilaporkan itu pasal-pasal karet atau pasal-pasal bermasalah di Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Terus kemudian ada pasal-pasal yang sama dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Kitab Undang Hukum Pidana yang baru. Itu terkait pasal-pasal penghinaan terhadap individu, terhadap presiden, wakil presiden, lembaga negara. Ini pasal-pasal yang sama di Undang-Undang ITE kemudian dibunyikan kembali di KUHP. Terus kemudian juga ada peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika yang bisa mengganggu kerja-kerja perusahaan pers. Karena perusahaan pers diwajibkan daftar ke kementerian, padahal setelah Orde Baru segala sesuatu terkait pers itu hanya ke Dewan Pers, tidak ke kementerian gitu ya. Nah, itu juga dapat mengganggu kerja-kerja teman-teman perusahaan pers. Tapi kita juga menemukan ya pasal-pasal terkait undang-undang pemerintah daerah, khususnya Aceh. Ini mungkin nanti bisa menjadi diskusi yang menarik ya, karena di tahun ini ada rencana revisi Undang-Undang Pemerintah Aceh yang di dalamnya itu terdapat pasal pemerintah Provinsi Aceh bisa membuat peraturan terkait pers dan penyiaran. Yang salah satunya memang pemerintah Aceh ini nilai-nilainya sangat nilai-nilai agama Islam ya, tapi ini kemarin ketika Aji ke Aceh menjadi diskusi yang cukup panjang pasal ini. Jadi ini akan kita advokasi di DPR supaya pasalnya diturunkan ya, di drop di DPR. Nah, itu terkait regulasi. Terus kemudian secara politik kita juga mengalami kendala ya. Salah satunya politik ini terkait dengan kebijakan pemerintah di Papua.
Di Papua kita masih menemukan jurnalis-jurnalis asing yang tidak mendapat izin ke Papua. Tahun 2019 ini kita mengambil data dari pemerintah, pemerintah sendiri yang menyampaikan, data dari Kementerian Luar Negeri, ada belasan jurnalis asing yang tidak diberikan izin ke Papua. Karena tahun 2019 waktu itu sedang ada aksi besar-besaran di Papua dan pemerintah kemudian tidak memberikan izin jurnalis asing ke Papua. Tapi dari tahun 2016 kita juga ada catatan ya, jurnalis-jurnalis asing juga tidak diperkenankan ke wilayah Papua. Nah, secara politik pemerintah masih membatasi akses jurnalis-jurnalis asing ke Papua. Terus kemudian juga di 2019 pemerintah juga memblokir akses internet ya, mematikan internet di Papua ketika terjadi aksi besar-besaran baik di Surabaya, Jawa Timur ataupun di Papua. Nah, waktu itu akses internetnya dimatikan oleh pemerintah. Nah, AJI kemudian akhirnya menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara, menggugat Presiden dan Menteri Komunikasi karena telah melakukan tindakan pemutusan akses internet di Papua dan Papua Barat yang itu merugikan teman-teman jurnalis. Karena ketika internet mati, teman-teman harus mengirim beritanya melalui SMS. Jadi butuh 6-7 SMS hanya untuk mengirimkan teks berita. Sementara untuk video, foto itu sangat sulit sekali kita mengirimkan dari Papua. Jadi secara politik memang kita masih menemukan masalah ya, tidak ada keberpihakan dari pemerintah. Nah, setelah gugatan itu AJI menang di pengadilan melawan Presiden dan Menteri Komunikasi. Tindakan itu kemudian tidak dilakukan lagi, pemerintah tidak memutus akses internet. Tapi kemudian pemutusan akses internet masih tetap terjadi di Papua dengan akibat yang lain, misalkan karena kerusakan infrastruktur, alasan pemerintah ya, alasan yang kita pikir dibuat-buat oleh pemerintah, karena kabel lautnya putus, infrastrukturnya rusak. Jadi walaupun kita menang di pengadilan, tapi teman-teman jurnalis di Papua masih sangat kesulitan mengakses internet, karena beberapa kali putus gitu ya. Kemudian secara ekonomi, kalau kita lihat dari ekonomi, memang ada dua pukulan besar terhadap industri media di Indonesia. Yang pertama, disrupsi digital. Karena disrupsi digital ini, sebagian besar iklan perusahaan media, terutama iklan digital, ini memang kemudian lari ke platform digital ya, ke raksasa-raksasa teknologi, yang perusahaan media hanya mendapat sebagian dari iklan digital. Terus yang kedua, ketika pandemi COVID-19 kemarin, pendapatan media turun drastis dari pendapatannya ya. Nah, salah satu sumber pendapatan media hari ini memang dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah ya. Dari sektor swasta sangat minim sekali. Nah, ini mengakibatkan ketika perusahaan media, walaupun tidak semuanya, tapi sebagian besar bersumber dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, ini mengakibatkan daya kritis media terhadap pemerintah menjadi berkurang, gitu ya. Karena mereka khawatir akan kehilangan pendapatan dari pemerintah. Nah, ini salah satu dilema kondisi ekonomi media hari ini. Selamat datang. Ya, saya lanjutkan kembali. Tapi di sisi lain kita juga ada kabar yang baik karena ada beberapa media independen baru yang tumbuh, media-media non-profit yang tidak mengejar
keuntungan yang dia hidup dari publik ya, seperti Project Multatuli, terus kemudian ada Bandung Bergerak di Bandung, ada Konsentris di Lampung, Sumatera, media-media non-profit yang memang tidak bergantung kepada iklannya. Tapi memang tidak semua media industri kemudian tidak memiliki daya kritis ya, seperti Tempo, Kompas, saya pikir masih cukup independen dan memiliki daya kritis yang cukup kuat terhadap pemerintah. Nah, yang berikutnya adalah soal keamanan jurnalis. Walaupun kita tadi saya sampaikan di awal sudah memiliki undang-undang pers, ada MOU, ada Dewan Pers, ada MOU Dewan Pers dengan kepolisian, ada MOU Dewan Pers dengan TNI, ada MOU Dewan Pers dengan kementerian lembaga, tapi angka kekerasan terhadap jurnalis dari tahun ke tahun terus meningkat, gitu ya. Terakhir data AJI kita mencatat ada 61 kasus kekerasan terhadap jurnalis. Ini hanya kasus-kasus yang terkait pemberitaan. Di luar pemberitaan tidak kita masukkan dalam pendataan. Nah, jumlah ini meningkat dari tahun lalu. Dari tahun lalu sekitar 41 kasus kekerasan terhadap jurnalis. Jadi angkanya dari tahun ke tahun terus meningkat. Terutama serangan digital ya. Serangan digital ini menjadi tantangan tersendiri karena kita tidak pernah tahu siapa pelaku penyerangannya. Dan ketika kita lapor ke kepolisian, itu sudah dipastikan polisi tidak menindaklanjuti kasus-kasus serangan digital yang kita laporkan ke aparat penegak hukum gitu ya. Jadi mandek gitu ya. Padahal kalau belanja alat dari kepolisian terkait digital itu triliunan rupiah, jadi sangat tinggi. Tidak sejalan antara belanja alat digital yang dilakukan oleh kepolisian dengan kinerja mereka untuk membongkar siapa pelaku penyerangan kasus kekerasan terhadap jurnalis. Jadi salah satu serangan yang marak adalah digital pada hari ini. Saya juga sempat menjadi korban ya, korban serangan. Facebook saya diretas, Instagram diretas, WhatsApp juga diretas, dan di Twitter ada orang yang tidak bertanggung jawab membuat fake news ya, misinformasi terkait saya yang coba dibenturkan dengan kelompok-kelompok yang bahasanya radikal atau kelompok-kelompok seperti Front Pembela Islam yang dianggap melakukan beberapa kekerasan gitu ya di masyarakat. Nah, ironisnya dari sebagian besar pelaku kekerasan dalam 5 tahun terakhir ini adalah polisi gitu ya. Polisi yang seharusnya memberikan jaminan keamanan ke warga negara termasuk jurnalis justru menjadi pelaku utamanya. Jadi ini sesuatu yang ironi. Dalam 5 tahun terakhir polisi selalu menjadi pelaku utama kekerasan terhadap jurnalis. Jadi ini satu ironi yang terjadi dalam 5 tahun terakhir ya. Nah, tapi kita juga memiliki beberapa pengalaman advokasi yang sukses ya, advokasi secara bersama-sama baik AJI dan organisasi masyarakat sipil lainnya seperti YLBHI, LBH Pers, Kontras, kemudian SafeNet, dan organisasi jurnalis lainnya dan organisasi perusahaan media lainnya. Seperti yang tadi kita berhasil menggugat Presiden dan Menteri Komunikasi terkait pemutusan internet di Papua, kita menang. Terus kemudian kita berhasil membawa
polisi yang melakukan kekerasan terhadap jurnalis Tempo di Surabaya, Jawa Timur. Itu kita bawa ke pengadilan, dan dua anggota polisi kemudian divonis bersalah dengan menggunakan undang-undang pers. Vonisnya berupa hukuman 10 bulan penjara, dan diwajibkan memberikan restitusi atau ganti rugi kepada jurnalis Tempo di Surabaya dan temennya gitu ya, fixernya, restitusi ganti rugi sebesar sekitar 21 juta gitu ya. Jadi ini menjadi sejarah yang baru karena ada anggota polisi yang kemudian dinyatakan bersalah dengan menggunakan undang-undang pers gitu ya. Walaupun dua anggota polisi ini kemudian banding ke pengadilan tinggi dan hukumannya dikurangi 2 bulan menjadi 8 bulan, dan polisinya banding lagi ke Mahkamah Agung, tapi Mahkamah Agung kemudian menolak dan ditetapkan hukumannya masih sama 8 bulan dengan ganti rugi itu. Jadi cukup banyak advokasi yang berhasil. Contoh yang lainnya juga kita pernah melakukan advokasi ketika Presiden Jokowi memberikan remisi terhadap pembunuh jurnalis yang sudah dihukum seumur hidup, hukumannya dikurangi oleh Presiden. Itu kemudian kita tolak dengan menggelar aksi di hampir 40 kota, di perwakilan aji-aji kota. Itu kemudian remisinya dicabut kembali oleh Presiden Jokowi ketika kita tolak besar-besaran. Nah, barangkali itu kawan-kawan semuanya sebagai gambaran terkait kemerdekaan pers di Indonesia, mulai dari sisi regulasi, politik, ekonomi, terus kemudian juga kekerasan ya, keamanan jurnalis di Indonesia, dan advokasi yang berhasil kita lakukan dengan masyarakat sipil yang lainnya. Saya kembalikan ke Mas Madi untuk diskusi. Terima kasih, Mas.